syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana Tuhan masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita pada saat ini dapat berkumpul kembali di sekolah ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana kita laksanakan setiap harinya. Kali ini Ibu tidak bicara tentang disiplin atau tata tertib, tapi kali ini Ibu akan berbicara tentang kaldera Toba. Jadi tolong didengarkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Geopark atau taman bumi merupakan suatu konsep manajemen pengembangan kawasan secara berkelanjutan yang memandu-serasikan 3 keragaman alam, yaitu keragaman geologi, keragaman hayati, dan keragaman budaya, yang bertujuan untuk pembangunan serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada asas perlindungan terhadap ketiga keragaman ini. Gosit Toba atau yang lebih dikenal sebagai kaldera Toba adalah salah satu benteng alam geologi paling spektakuler dan signifikan di dunia. Terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pembentukannya tidak lepas dari sejarah vulkanisme dahsyat yang telah membentuk lanskap unik ini. Toba Kaldera UNESCO Global Geopark yang ada di Kabupaten Toba. Batu Basiha. Batu Basiha adalah bentuk dari proses geologis akibat pendinginan magma, yaitu lava yang mengalir dari letusan gunung purba di kaldera Persea. Setelah membeku, magma ini kemudian membentuk struktur kekar kolom yang merupakan karakteristik utama dari batuan jenis andesit ini. Kolom-kolom alami berukuran besar ini terlihat menyerupai garis-garis fosil kayu. Selama proses pendinginan, magma mengalami kontraksi dan retak secara teratur sehingga membentuk struktur kolom-kolom vertikal yang besar dan khas. Andesit ini adalah jenis batuan vulkanik yang berbentuk dari magma yang kaya silika. Dari sisi ekonomi, ekologi, budaya, masyarakat lokal, formasi Batu Basiha berasal dari legenda kayu besar yang disambar petir hingga terbakar, kering dan mati. Belakangan masyarakat menyebutkan bahwa kata Basiha merupakan akronim dari Batu Sianhau, batu yang berasal dari kayu, yang akhirnya memberikan makna kearifan lokal bagi tujuan pelestarian lingkungan. Yang kedua, Liang Sipege, berlokasi di zona selatan kaldera Toba. Geosit Balige Liang Sipege Meat mempresentasikan karakteristik geologi pasca erupsi supervulkanik yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Benteng kawasan ini dicirikan dengan keberadaan produk piroklastik seperti tufa dan breksi vulkanik, serta struktur geologi aktif berupa sesar normal dan morfologi kaldera yang kompleks. Kombinasi antara endapan vulkanik, aktivitas tektonik, dan erosi menciptakan formasi-formasi yang unik seperti fenomena gua alami di Liang Sipege, batu yang mirip kayu terbakar di Batu Basiha, serta ekosistem hayatinya yang didominasi pinus, perdu, dan semak. Liang Sipege memiliki keindahan mosaik dinding yang terbentuk secara alami melalui proses pelapukan dan erupsi yang panjang dari dinding kaldera Persea. Kaldera ini terbentuk akibat amblasan pasca erupsi supervulkanik gunung api purba. Dinding kaldera Persea tersusun oleh batu kapur. Air hujan yang mengalir di daerah ini secara bertahap melarutkan dan mengikis batu kapur melalui proses kimiawi dan mekanis.
Proses pelarutan dan pengikisan ini terus berlanjut hingga akhirnya terbentuk lubang atau gua dinding batu kapur yang kemudian dikenal sebagai Liang Sipege. Yang ketiga, Situ Murun terletak di sisi tenggara kaldera Toba. Geosit Situ Murun Uluan blok menjadi penting karena situs ini memperlihatkan eksposur batuan dasar prakaldera serta endapan batu hasil letusan super vulkanik seperti ignibrit dan tufa dengan struktur geologi kompleks berupa sesar dan pelapisan batuan yang merekam sejarah magmatik dan tektonik sekaligus. Selain itu, keberadaan air terjun yang mengalir ke Danau Toba di sekitar area ini menambah nilai geomorfologi dan hidrologi. Geosit ini penting untuk studi geologi, ekosistem air tawar, dan pengembangan geowisata ilmiah. Uluan blok sendiri adalah formasi batuan yang menjadi pondasi dari proses geologi terbentuknya Danau Toba. Disinilah para ahli menemukan banyak petunjuk tentang masa lalu bumi. Lapisan batuan tua, bekas aktivitas magma dan pola retakan yang menunjukkan pergerakan lempeng. Dari sudut pandang budaya, kawasan ini juga menyimpan banyak kekayaan adat dan sejarah Batak. Banyak kisah leluhur dan kepercayaan lokal yang terkait dengan air terjun dan batu-batu besar di sekitarnya. Bagi masyarakat lokal, tempat ini bukan hanya keindahan alam, tetapi juga ruang spiritual yang menyatukan manusia dengan alam dan para pendahulu mereka. 4. Taman Eden. Posisinya yang berlatar belakang hutan lindung membuat geosit ini memiliki kekayaan biodiversitas, flora dan fauna. Taman Eden ini dirintis dan diinisiasi oleh keluarga Sirait dan telah berhasil dikembangkan sebagai tujuan geowisata, konversi dan edukasi lingkungan. Selain menjadi pusat pendidikan lingkungan, penelitian dan ekonomi, Taman Eden juga menjadi pusat industri kecil. Pengolahan hasil tanam-tanaman lokal menjadi geoproduktif seperti bambu, andaliman, madu hutan. Kaldera andaliman bisa kering dalam kemasan andaliman, bubuk dalam kemasan, erupsi jamur, bambu andaliman, keripik, singkong, rasa andaliman, permen rasa andaliman, bandrek andaliman, dan sebagainya, rasa andaliman. Pengunjung dapat belajar langsung mengenai proses pengolahannya, sambil belajar tentang pentingnya pelestarian hutan, mengenal berbagai jenis tumbuhan, obat, serta mendapatkan pengalaman berada di luar. Taman Eden juga dilengkapi dengan taman anggrek yang terdiri dari puluhan koleksi anggrek khas kaldera Toba. Di samping berbagai koleksi taman langka yang dinilai endemisitasnya cukup tinggi. Itulah sekilas kaldera Toba yang bisa Ibu jelaskan. Kaldera itu cekungan, termasuk cekungan